Syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada sekalian kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan satu berkah kesehatan, dibukakan pintu rezeki dan kebaikan gitu ya. Dan kita mampu berusaha untuk menjalankan amanah yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat dan bangsa ini dan agama. Dan yang kedua, saya mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya kakak Haji Muhammad Sukir Santoso dan turut berduka cita pribadi dan keluarga Wotan, kakek mbakku yang ayu Mbak Nur ya, dan sama keluarga Gedung Winong semua. Semoga kakak diberikan satu tempat terindah, kedamaian. Amin. Dan ini menjadi satu jalan terbaik dari Allah menentukan dan untuk pembelajaran kita semua. Dan yang ketiga, tidak lupa kita ucapkan sholawat salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Terus yang keempat, langsung to the point. Pada satu momen, karena ini adalah momen duka cita, saya secara pribadi maaf karena pas kakak nggak ada, benar-benar drop, jadi benar-benar nggak bisa hadir. Tapi jiwa ini rasanya ingin melayang juga rasanya. Namanya seorang kakak tetap pasti ada connect lah buat ini. Karena sejarah kecil saja, beberapa hari sebelum kejadian tersebut mimpi gigi rantas. Loh, ini pasti nggak keluarga tapi sepupu kok terjadi benar mbak gitu. Jadi itulah yang menjadikan pikiran itu langsung drop. Namanya kesehatan saya juga kurang bagus ya gitu. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa ngumpul secara keluarga gitu, secara personal, dan untuk membedah satu hal kecil, satu ilmu kecil yang barangkali ini adalah satu pembelajaran terutama dari kakak takdir buat kita semua nanti ke depannya, baik untuk keluarga semua, baik keluarga Bolo Agung dan keluarga dari Wotan juga. Jadi pengen membedah sedikit tulisan ini yang tadi saya omongkan adik saya Arya, bahwa perkenalan ini memang meskipun dibilang kita itu belum lama gitu ya, tapi ini menjadi jalan satu penyatuan baru kang wis pisah gitu. Dari leluhur kita pada satu awal, satu momen saat itu sebelum kita lahir semua hingga detik ini sebagai satu generasi selanjutnya, akhirnya kita dibukakan siapa diri kita, darah kita yang saat itu sudah dijembatani simbah-simbah kita untuk menyatukan darah Ratu Pati. Siapa kita itu sebenarnya udah digali gitu. Saat itu ada momen yang namanya ada 3 poin dari sejarah yang pernah dibuka leluhur kita. Itu ada Martosudiro, Marto Raharjo, dan Pak Soekarno, Bung Karno. Kebetulan darah Martosudiro itu darah Gus Dur, yang kemudian Marto Raharjo ini adalah yang diyakini keluarga kita adalah Trah Bayu yang melahirkan darah yang mau dipersatukan oleh simbah kita, terutama simbah Musripah dan simbah yang Begawan Ronggowotan saat itu. Ternyata mungkin pada saat itu udah dipersatukan, namun ada sejarah yang membuat mungkin itu udah kehendak Allah. Ada kejadian yang memisahkan. Saya sempat pernah ngomong sama Mbak Kunur, perpisahan antara Gedung Winong, Wotan yang mau dipersatukan sama darah dari Bolo Agung, Mbah Tomo. Namun ternyata sampai era ini baru sampai terkumpul saat yang ayah saya, Priyo Sejati Urip itu membuka, Le, bahwa itu dulurmu tenan ya Le. Itu bukan karena podo guru tunggal guru orang,
nanging ku darahmu saka Martara Harja sing diyakini kuwi ya ibaratnya kuwi sing digoleki para petinggi-petinggi dunia itu yang ditakutkan masalah ini. Dan nyatanya orang iso hanya karena nafsu atau ego kita masing-masing, akhirnya kita belum bisa membuka. Nanging mbok menawa besok balung kang wis pisah itu bisa kumpul sekabiane antara keluarga itu. Apapun yang terjadi kali itu terah Martara Harja, terah Bayu yang udah dijembatin perkumpulan, dijembatani kakak perkumpulan ini yang saat Mbak Ning punya gawe itu dikumpulkan Kak Dir untuk ngumpul kembali. Ini loh darah kita, kan gitu ya. Dan lewat jalan ini barangkali kita sangat sedih. Itu wajar. Kita berdoa bersama semoga kita bisa menerima dengan ikhlas. Terutama Mbak Kunur, kita juga sadar setiap orang pasti akan tidak ada. Tapi setiap pulang dan pergi, datang dan pergi pasti membawa cerita. Dan semoga cerita apa yang telah ditanamkan Kak Din ini menjadi satu tonggak sejarah bagi diri kita, bagi keluarga semua. Adikku Arya belajar, Bapak memang sudah ditakdirkan untuk kembali, untuk sowan wonten ngarsane Gusti Allah. Bukan berarti kakak itu tidak ada. Roh kakak itu masih kuat, energi kakak itu masih kuat. Seorang Sugir Santoso itu tidak mati, tapi tetap hidup lewat semangat semua. Bagaimana kita mengadopsi untuk menjadi power Sugir Santoso yang ke depan untuk lebih manfaat, berkembang dan bisa manfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Okay? Adikku Arya, semoga kita bisa menjalani ini. Ya. Jadi semoga apa yang dijalankan, yang diwasiatkan leluhur kita Mbah Yang Begawan Ronggowotan, yang dijembatani Simbah Musli pas saat itu mempertemukan simbah kita yang tertua itu Mbak Kasmo Suja, ya, diarai di Arya. Kemudian Simbah Sutomo diarai keluarga Bolo ya. Dan darah Simbah Priya Sejatining Urip darah Wotan. Semoga lewat jalan ini kita dipertemukan kembali. Yen iso kita hanya berusaha manusia menikah hanya mung sak dermo, okay? Semoga andaikan kita tidak terlalu berharap apa-apa, namun alangkah baiknya kalau kita iso bersatu lewat ngumpul ke pesen leluhur kita, yen iso saling mulai kenal. Iki lho dulurmu, iki darahmu. Meskipun kita diurut-urut masih agak jauh, tapi kita masih punya satu darah, kromosom yang sama. Menyatukan misi-visi ke depan untuk bisa lebih erat, untuk menyatukan visi-visi yang lebih manfaat, ya. Dan semoga persatuan leluhur kita udah nggak ada, tapi bukan nggak ada semua, tapi mentalitas spiritual dan semangat itu tidak akan pernah hilang dari kita, karena antara the past, present and future, masa lalu, sekarang yang kita jalani, dan masa depan yang masih misteri kita perjuangkan. Insya Allah kalau kita mau bersatu, itu akan lebih indah. Karena contoh sapu lidi. Kalau kita berjuang satu lidi, pasti buat nyapu nggak bisa, sulit dan patah, mudah patah. Namun saat bersatu, menyatu, sapu gerang aja iso ngresike area yang menjadi bersih lebih indah, ya. Semoga lewat perjalanan ini kita belajar sejarah. Wong yo kudu ngerti sejarah. Sejarah itu apa? Dangkel. Dangkel itu apa? Lho, dangkel. Kalau kita itu tahu sejarah, insya Allah kita akan diberikan satu ilmu kebijaksanaan
Sejarah itu apa? Antara hitam dan putih, antara elek lan kelawan apik. Yen wis tau iki elek lan gawe goro-goro sing ora apik, ya wis aja dilakoni. Itu sejarah. Jika itu memang benar, baik, dan itu membawa kemaslahatan diri kita, keluarga dan masyarakat, yuk kita tingkatkan untuk lebih baik, ya. Dan ini bagian dari apa yang diperjuangkan Kak D. Dan semoga saat Kak D memang berpulang secara raga, roh tidak akan pernah mati. Tapi semangatnya ada di diri kita untuk menjadi lebih baik ke depan. Ya Dek, adikku, ya. Dan kita semua dari keluarga kita yang bersatu antara darah Jepara, ya, sampai darah sini, darah Bolo, darah Wotan, semoga saling mengenal. Oh, ini dulure tenang, orang dulur palsu gitu ya. Dan ini mulai diperkenalkan satu persatu, mungkin kita belum kenal. Oh, barangkali memang lewat silaturahim ini nanti kita akan bersatu lebih baik, lebih sahdu, lebih ngumpul. Iki bagian dari dulure, ya. Menjadi ilmu silaturahim yang manfaat, membangun satu kekeluargaan yang lebih erat, ya. Dan untuk ini aja tidak berpanjang lebar, dari sini saya baru bisa nyampe di sini dan punya nadar kecil untuk manganan. Manganan itu apa? Ngalah berkah apa? Kakakku yang berpulang dulu, semoga diberikan tempat terindah di sana, diberikan jejak yang terindah buat ilmu kebijaksanaan kita, ya. Dan ini pelajaran bagi kita lewat seorang kakak akan memberikan satu inspirasi dan aspirasi yang manfaat ke depan buat kita semua, ya. Jadi saya mohon sama Kak Suyut nanti mohon doanya untuk doain kakak, terutama kakak Haji Muhammad Sudir Santoso dan leluhur saya yang berusaha menyatukan persatuan ini, Simbah yang Begawan Ronggowotan, Simbah Musripah, yang saat itu dipersatukan ada darah Kasmo Suja, Simbah Sutomo, Prio Sejati, dan ada dari keluarga Jepara. Karena kita memang generasi muda yang memang sangat terlambat dikenalkan leluhur-leluhur kita untuk bersatu, tapi tidak ada yang kata terlambat. Karena kita harus, kalau memang lebih baik tahu untuk saat ini, untuk bisa merangkai kembali balung kamis pisan, ya. Barangkali satu sejarah yang pernah diciptakan Indonesia ini tekannya orang ujuk-ujuk. Kita tidak pernah berharap bahwa kita harus menjadi orang besar itu apa, tidak. Tapi apa yang kita miliki, ilmu kita, talenta kita yang dianugerahkan Gusti Allah, ini akan menjadi jalan manfaat sesuai kita membangun negeri ini sesuai jalan kebijakan masing-masing, ya. Sun sira panggonanmu dewe-dewe kanthi lakon Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Dan itu pernah dicetuskan leluhur-leluhur kita semua. Jadi semacam adekku Arya, barangkali ini menjadi momen ke depan, pelajari kita semua. Darah dari Bolo Agung, Mbak Kurin, kakak semua, perjalanan bahwa kita pernah dipersatukan masa lalu dan ini akan kembali lagi, ya. Nanti akan ke depannya lagi akan bersatu lebih erat lagi. Darah Jepara, kita belum kenalan barangkali, ya. Tapi lewat ini sepak terjang saya juga, kita tidak terlalu mengharapkan apapun karena kita punya tugas masing-masing, termasuk diri saya yang tidak pernah bermimpi untuk nembus jalur Yahudi dan jalur Swiss, dari Limbang Swiss apapun. Makanya kita tidak terlalu obsesi apapun, ngomong sak dermo, kita tempatkan jaga posisi masing-masing sesuai porsi, komposisi, dan posisi masing-masing dengan jalan bijak. Semoga lewat pertemuan ini, saat ada momen duka cita kepada kakakku Sudir Santoso, Haji Muhammad Sudir Santoso, ini menjadi momen persatuan kita untuk bisa bersatu lebih erat. Semoga Allah memberikan satu
berkah wujud yang lebih baik, pembelajaran kita untuk ke depan bisa bersatu. Semoga persatuan ibaratnya kita cerah agawe bubrah, rukun agawe santoso. Unity in diversity. We are all different, but we are one. Kita meskipun berbeda-beda, kita menjadi satu tujuan untuk damai. Ya. Teriring doa yang terindah untuk kakakku Haji Muhammad Syahibir Santoso. Moga-moga kita semua yang masih diberikan satu kesempatan untuk hidup, kita mampu menjalani tugas kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan kakak semoga ditempatkan tempat yang terindah dan adem, dan keluarga yang ditinggalkan. Mbak Nur, kita memberikan doa semoga kuat Mbakku ya. Insya Allah kita harus kuat, dan kita tidak akan pernah melupakan sejarah, karena sejarah itu yang membuat kita menjadi bijak. Okay? Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan kepada kakak-kakakku semua yang kucintai, adik-adikku semua, sedulurku semua yang kucintai. Semoga pertemuan ini menjadi jalan yang manfaat. Barakallah. Dan selanjutnya biar ini ada satu manganan kecil buat hadiah kecil ngalap berkait kakak. Semoga ini menjadi bagian satu jalan kecil terindah untuk kedamaian kakak ya. Dan ini saya serahkan sama Kak Suyut untuk memimpin doa, dan kata seluruh ini biar kita disebutkan kakak. Semoga jalan ini menjadi jalan sesuai keyakinan kita. Semoga Allah memberikan jalan yang terbijak dan terbaik untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini namanya kakak ya, kakak terus ini simbah yang kedawan pemerintahan, simbah muslimah, simbah kasmu suja. Jadi simbahnya dari keluarga sini, simbah